Apa ketika kita diminta menghafalkan yang bukan berbahasa Jawa, bukan berbahasa Indonesia, apa berbahasa Arab, apa meneh bahasa Inggris, apa meneh bahasa India, kan wangil. Karena kita tidak mengerti, tidak paham. Berarti angel. Kalaupun kemudian hafal dan diamalkan ya jadi dikulit saja. Jadi yang terpenting itu ada pada kesadaran. Begitu ada kesadaran itu, Mas, kesadaran bahwa semata-mata kita belajar itu karena ilmu dan karena yang punya ilmu, maka disambungkan sendiri nanti otomatis. Disambungkan sendiri, ilmu ini nanti berhubungan dengan apa, itu dibukakan sendiri, dipertemukan sendiri, dan seterusnya dan seterusnya. Terus nggak usah golek-golek, nggak usah mencari-cari, jaluk-jaluk amalan ke sana kemari. Itu ibarat sebuah sajar loh, ibarat sebuah pohon. Setiap ilmu itu pasti ibaratnya adalah seperti sebuah pohon. Gitu. Jadi begitu kita bisa menemukan akarnya itu ya pada itu tadi, kecintaan pada ilmu dan yang punya ilmu tadi. Itu maka batangnya, kemudian rantingnya, daunnya, buahnya itu dengan sendirinya akan terbentuk, terkonstruksi dengan sendirinya. Itu nggak usah khawatir, gitu loh. Dan enaknya teman-teman ini kan apa ya, sabedino wis bisa melihat gitu loh. Setiap hari bisa melihat. Sehingga dipikir kan sampean ya gak tahu ketok aku mau coba buku kan. Iya. Kelihatannya tadi. Kan ora tahu ketok maca buku. Ya ora tahu ketok maca Al-Qur'an. Ya ora tahu ketok wirid dhewe metenteng. Mas Sinto kan kadang-kadang cek apa metenteng dhewean. Ketok aku kan yo santai lungguh-lungguh nek gak ngono ya turu dan sebagainya. Nah, itu karena bahasanya terhubungkan dengan sendiri, terkoneksi dengan sendiri berbagai. Jadi misalnya gini loh Mas, ketika kita membahas jagung ini, oke, berangkat dari apa? Biologi ya misalnya. Kan pada akhirnya akan nyambung semua. Akhirnya mau nggak mau ke sosiologi petani jagung. Ya. Akhirnya pada politik, kebijakan soal pertanian. Ya. Ekonomi dan seterusnya. Jadi nggak ada satu ilmu itu yang bersifat tunggal. Dia akan terhubung dengan terkoneksi yang lain. Nah, kebanyakan dari kita itu tidak bisa begitu. Belajar kui ya kui tok. Bahas jagung ya akhirnya iki jenis jagung apa, kandungannya apa dan seterusnya, manfaatnya apa dan seterusnya. Tidak bisa sampai ke politik kebijakan, ekonomi mikro dan seterusnya. Karena ketika mempelajari itu tidak ingat pada yang punya jagung, yang punya ilmu. Sing ngecat jagung ini sapa? Nggak sing ngecat lombok tok, jagung ini ya perlu dicat supaya iso kuning ngono. Jadi nggak perlu khawatir dengan hafalan, Mas. Nggak perlu khawatir dengan hafalan. Dan tidak harus seketika itu juga. Bila perlu, jangan dilakukan dulu, jangan dipraktekkan dulu ketika kita belum mengerti, ketika kita belum memahami. Dari paham itulah nanti siri-siri yang lain. Jadi pemahaman di dalam pemahaman, nur ala nur, cahaya di dalam cahaya, di dalam cahaya, di dalam cahaya itu akan terbuka satu-satu. Nah. Terus apa mau? Bisa konsentrasi lah pada saat ya, itu kan kita mengenalkan. Ya, dengan ini aja sudah
Cuman beberapa menit lah kita ini teman. Yang jelas begini, manusia zaman akhir ini memang dari secara kualitas, dari sisi apapun, mulai fisik ya sampai ukhrawi, itu memang tidak sejangkep, setangguh kakek-kakek kita dulu. Karena dalam setiap kedipan mata kita era sekarang ini kan harus penuh dengan debu dan polusi gitu. Terus pokoknya nek aku ngering ke situ saya sudah ada KTP lah gitu kan. Maka problem manusia itu menjadi bertumpuk-tumpuk. Itu memang berat. Maka kemudian amalan-amalan atau upaya-upaya ukhrawi di era akhir zaman ini lebih banyak berwasilah, lebih banyak bersandar pada booster-booster gitu kan, supaya bisa melipat gandakan upaya kita, daya konsentrasi kita, daya fokus kita, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi kalau sampean berangkat duduk itu dengan modal hanya diri sendiri, sudahlah. Nah, makanan kita sudah makanan tidak sehat, udara kita sudah udara nggak iso mas. Beda ketika sampean di gunung, di lembah, di danau, dan seterusnya. Jadi aspek fisik saja wis tidak mendukung. Kemudian yang tengah kota kayak Surabaya. Ya. Maka pilihannya adalah kita harus mencari booster. Kita harus istilahnya apa ya? Istilah teknisnya apa mas? Sing iso membawa kita itu. Apa amplifier apa ya? Ya, untuk mempercepat itu. Nah, jadi paling gampang ini nek zaman saiki, zaman digital itu awake dhewe kudu goleki koneksi internet yang tercepat, terdekat gitu loh. Nganggo paketane pribadi awake dhewe terus jebol dan mesti kekuatannya terbatas. Kadang-kadang gue nonton YouTube tok wae wis gak kuat. Lagi sedih lu wis munyer-munyer. Tambah kuotanya Pak. Nah karena di zaman akhir ini kan ajaran-ajaran tentang wasilah, tentang tawasul, sholawat, itu kan menjadi paling umum, paling jamak, paling banyak karena ya, harus sadar diri bahwa kualitas kita dalam semua aspek itu terus menurun, dan itu sunatullah, dan hadisnya juga begitu kan. Yang terbaik adalah sahabatku, terus selanjutnya sampai seterusnya gitu. Yang terburuk ya yang akhir zaman, seperti itu. Maka pilihannya ya itu harus menemukan wifi yang kuat, menemukan wifi yang kuat.